kembali lagi bersama kami di Mamen Berdialog. Mamen Berdialog di episode 5 bersama divisi media. Oke, sebelum masuk ke acaranya mungkin kita perkenalan dulu, boleh dari Kadif Mibanya sendiri. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Inayatul Maula atau biasa dipanggil Nadia. Pada periode kali ini saya diamanahi sebagai Kepala Divisi Minat dan Bakat. Halo, perkenalkan saya Raffi Nova Alipandi dari Biro Media Kreatif. Halo, perkenalkan saya Rega Diana Aditya dari Biro Seni. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asti Aulia dari Biro Olahraga. Halo semua, perkenalkan saya Alfred Bedila dari Biro Media Kreatif. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Arifin Ilham dari Biro Olahraga. Hai, perkenalkan aku Nabila Evelina Putri, aku sebagai anggota dari Biro Seni. Halo, perkenalkan nama saya Saryanto dari Biro Olahraga. Halo, perkenalkan nama saya Baris Mutakin dari Biro Media Kreatif. Oke, mungkin kita udah perkenalannya. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana nih kabar kalian semua nih setelah ngejalanin setengah periode yang kemarin tuh? Apakah pusing atau gimana nih? Boleh dong dari Taki, gimana kabarnya? Kalau kabar saya masih aman sih. Belum diri kan? Belum. Mungkin dari Asti gimana? Apakah ada kendala atau apa gitu? Kalau yang dari kemarin paling kendalanya di MSCOM ya, karena aku juga di MSCOM di sekretaris pertama ya. Tuh banyak banget kendalanya di situ karena adanya surat-surat yang salah cap atau surat-surat yang harus digarap tuh banyak banget, apalagi ada banyaknya pengunduran tanggal lah, perubahan kegiatannya lah, itu paling di situ sih kalau menurut aku ya. Untuk selebihnya mungkin belum. Tapi masih semangat gitu buat ngelanjutin periode selanjutnya? Semangat dong pastinya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab karena kabarnya mungkin semua anggota-anggota MIBA ini baik semua. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, apa sih motivasi kalian untuk masuk di manajemen ini? Boleh dijawab. Oke, mungkin jawab dari aku dulu. Kalau aku motivasi terbesarnya itu pengen belajar lagi, apalagi sekarang kan di posisi yang berbeda dari tahun kemarin gitu. Jadi kayak tantangan baru di posisi yang sekarang ini. Mungkin dari yang lainnya boleh kalian mau jawab. Kalau aku sendiri motivasi masuk di manajemen itu yang pertama pastinya karena keinginan dan niat ya untuk mengikuti organisasi manajemen ini. Terus juga aku merasa kalau dengan mengikuti organisasi ini aku jadi bisa belajar dan berkembang, bisa tumbuh juga supaya aku juga bisa ekspor apa aja tentang organisasi itu, dan tentunya juga untuk yang pastinya untuk mencapai organisasi manajemen ini. Ya mungkin kalau dari aku sendiri motivasi terbesar masuk di manajemen itu ya karena ingin merasakan menjadi sebuah bentuk struktur kepanitiaan yang baik dan benar seperti apa, dan banyak juga pelajaran yang saya dapat dari manajemen tentang teamwork itu, terus kerjasama antara tim, dan merasakanlah gimana sih cara membangun sebuah mini event gitu atau sebuah event di dalam sebuah organisasi yang dimana bentuk panitia itu nggak cuma dari manajemen doang. Mungkin itu sih. Mungkin ada lagi yang menjawabnya. Cukup sih mungkin ya, karena panjangan. Ya mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu ada hal apa aja sih yang belum dieksplor di manajemen ini dari anggota MIBA sendiri? Ya boleh, silakan dijawab. Explore tentang apa dulu? Ya tentang di manajemen ini apa aja? Iya, yang belum didapat di manajemen ini. Bagi saya ya di manajemen tuh udah ngerasain semua gitu. Ya paling di bagian bendahara aja sih yang hitung-hitung uang gitu. Itu aja sih yang belum dapat di manajemen. Ya mungkin kalau dari saya masih banyak yang belum saya dapat di manajemen,
karena saya merasa setengah periode ini sebenarnya tidak cukup buat saya belajar lebih banyak lagi untuk kedepannya, karena masih banyak hal-hal baru yang belum saya pernah yang belum saya coba di manajemen. Kalau dari saudara Rega gimana? Ya. Mungkin yang belum saya coba itu di bendahara sama ketua pelaksana. Jadi saya pengen mencoba itu semua karena saya juga ingin mengembangkan dan menjadikan itu pengalaman untuk kedepannya. Oke, berarti masih banyak ya yang belum didapat di manajemen ini. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan itu, kendala apa aja sih yang sering dilakukan atau sering dirasakan di waktu ngerjain proker atau prokep di setengah periode kemarin? Mungkin dari saudara Ucup bisa jawab. Mungkin kendala dari properti manajemen sendiri ya kayak miskomunikasi, terus kayak bagi waktunya tuh kadang ada mata kuliah sama organisasi itu bentrok. Kadang kita kayak bagi waktunya tuh masih acak-acakan tuh, belum bener hitungnya di situ aja sih. Mungkin dari saudara Kapolit bisa jawab. Kalau dari saya, mungkin kendala selama saya di setengah periode di manajemen 2024 ini, ya pastinya di setiap program kerja itu pasti ada kendala ya. Kayak bermacam-macam lah kendalanya. Kalau misalkan dari saya sendiri, karena saya di kampus hanya ikut manajemen aja, jadi luar juga saya ikut organisasi lain. Mungkin kendalanya itu cara ngatur waktu yang pas itu seperti apa, dan mungkin kendala-kendala lainnya kayak komunikasi mungkin sama antar anggota dan lain sebagainya, itu termasuk kendala juga. Tapi dari kendala itu tuh kita bisa jadi lebih bisa jadi lebih untuk memperbaiki lagi akan kendala-kendala tersebut supaya kedepannya kita bisa memperbaiki dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kan di MIBA ini banyak biro-biro, dan ada berbagai biro. Bisa dijelasin nggak sih alur cerita isi biro di MIBA ini gimana? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi mengenali dulu lah divisi MIBA itu apa. Nah, divisi MIBA ini itu sebagai wadah atau bisa diartikan sebagai fungsi wadah buat minat dan bakat mahasiswa manajemen di bidang non akademik. Kayak misalkan ada 3 biro, yaitu biro media kreatif, biro kesenian, sama biro olahraga. Mungkin penjelasan bironya bakal dijelasin dari masing-masing anggota biro. Oke, dari media kreatif dulu kali ya. Di sini saya mau menjelasin terkait media kreatif karena saya sebagai kepala bironya. Jadi kalau di media kreatif itu yang menghandle segala sesuatu dalam bentuk desain. Kayak misalkan kalian tahu lah kalau misalkan di IG manajemen itu kan pasti ada postingan-postingan tuh, dan di story manajemen juga pasti ada pamflet dan sebagainya. Nah itu tuh tugas kita sebagai biro dari media kreatif untuk menggarap dari berbagai macam feeds seperti apa, konsepan feeds seperti apa, kayak misalkan di feeds seperti apa. Dan terus kalau misalkan di biro media kreatif itu nggak hanya cuma feeds, jadi kayak editan-editan lainnya kayak misalkan pamflet dan sebagainya. Mungkin bisa jelasin sama jadi tujuan diadakan biro media kreatif itu buat jadi biro kreatif itu biro yang mengelola tentang pembuatan video-video, contohnya video branding manajemen, terus video profile manajemen juga, itu yang mengelola di biro media kreatif. Nah, terus juga di biro media kreatif itu buat mengembangkan bakat mahasiswa yang berminat di bidang desain atau di bidang fotografi, ini ya semacam itulah. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan biro olahraga. Ya, mungkin saya di sini sebagai kepala biro olahraga. Biro olahraga itu mencari seputar informasi tentang olahraga yang sedang hits atau tren lah di masa ini. Dan bukan hanya itu, jadi biro olahraga ini menampung mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai bakat di bidang akademik, terutama di bidang olahraga.
mungkin bakal dijelasin spesifik oleh anggota saya. Mungkin kayak di Biro Olahraga sendiri tuh kayak kita menampung kayak mahasiswa yang nggak ada wadahnya tuh, terus kita tampung, dicari untuk bakatnya tuh. Ketawa tadi nggak ada wadahnya, Terus tujuan dari Biro Olahraga sendiri tuh kayak menampung bibit-bibit untuk prodi manajemen sendiri untuk disalurkan keluar. Oke, lanjut ke Biro Kesenian, mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya sebagai kepala biro dari biro seni. Jadi biro seni ini itu Jadi biro seni itu biro yang mewadahi untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa di bidang kesenian yang prodi manajemennya aja gitu. Terus juga bukan hanya itu, jadi biro seni itu juga untuk mencari informasi terkini tentang kesenian gitu. Mungkin lebih spesifiknya bisa dijelaskan oleh Nabila. Oke, izin menambahkan ya. Jadi untuk biro seni sendiri itu biasanya kita apa? Jangan biasanya. Suaranya gedein. Iya, Kak. Iya. Boleh. Oke, menambahkan ya. Jadi tugas kita sebagai biro seni itu untuk melaksanakan program seni yang berhubungan dengan kesenian dan budaya. Mungkin seperti mengadakan pertunjukan, pameran atau kegiatan seni lainnya. Selain itu juga di biro seni ini kita juga bisa mengadakan pendidikan seni seperti seminar atau menjalani relasi, membangun relasi juga dengan ormawa-ormawa lain yang tentunya juga sebagai divisi minat dan bakat, terutama di biro seni itu. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan gimana sih strategi kalian untuk menghadapi proker atau proker kedepannya? Ya, bisa jawab. Pasti. Strateginya ya, mungkin kita juga harus, yang pertama tuh harus menjaga kesehatan dulu sih, lebih penting ya, karena kalau misalnya kita kurang menjaga kesehatan itu kayak bakal harus juga buat proker-proker kedepannya. Terus komunikasi juga harus penting, komunikasi juga itu penting banget, karena kalau misalkan ada yang miskom itu mungkin bakal berantakan ya, bisa jadi. Kalau dari aku itu sih. Jadi kalau dari saudara Icul, gimana sih strategi buat kedepannya menghadapi proker atau proker? Sama aja kayak pertanyaan kayak jawaban sama aja kayak jawaban asli, utamain ke komunikasi sama membagi waktu sih. Ini apa? Keren tuh. Udah dah. Oke, mungkin yang terakhir bisa dijawab oleh saudara Kak Khalid, cara untuk menghadapi proker atau proker selanjutnya. Mungkin kalau dari saya pribadi untuk menghadapi proker selanjutnya itu ya kita harus paham dulu terkait proker apa yang akan terlaksana. Misalkan sebentar lagi itu bakal ada proker ekspresi seni budaya. Jadi kita sebagai panitia yang akan mengurus proker tersebut ya kita paham dulu ekspresi seni budaya itu seperti apa, dan pastinya ya kita nanti bakal dapat masing-masing divisi kan. Misalkan divisi acara. Jadi ya kayak kita sebagai divisi acara itu harus bisa untuk menguasai terkait apa saja yang akan digarap ke depan, dan cara untuk apa ya bikin sukses acara tersebut itu seperti apa. Oke, mungkin selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan cara strategi untuk menghadapi proker atau proker selanjutnya. Dari saya sendiri pengen tahu di MIBA ini pastinya kan ada proker atau proker. Nah, tentu saja ada apa aja sih proker atau proker yang setengah periode yang udah dijalanin dan selanjutnya setengah periode ada apa aja sih? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, mungkin aku aja yang menjelaskan ya.
pada periode kali ini minat dan bakat tuh membawakan 3 program kerja sama 2 program kegiatan. Kalau 3 program kerjanya itu yang pertama ada MSCOM atau Manajemen Sport Competition. Itu tuh kita mengadakan kompetisi olahraga terutama di bidang di cabang olahraga badminton. Lalu yang bakal berjalan juga nanti ada ekspresi seni budaya dan workshop literasi. Itu bakal mengupas ke arah kesenian gitu. Nah selanjutnya itu ada program kerja turunan yang bisa dibilang program kerja paling besar, itu juga ada Disnatalis. Terus untuk program kegiatannya kita tuh ada 2. Yang pertama itu ada program kegiatan ini Momen Berdialog yang diadakan bisa dibilang setiap bulan ya. Lalu yang kedua itu ada Medcraft Community. Nah itu kayak komunitas untuk belajar desain bareng-bareng. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaannya. Iya bentar, kan katanya ditanya juga kan program yang bakal dijalani setengah periode ke depan. Kan ini Udah cepat. Oh, aku tadi udah semua. Ekspresi juga udah. Oke, mungkin cukup sekian sesi pertanyaan bersama divisi MIBA. Selanjutnya kita masuk ke sesi game. Oke, sekarang kita masuk ke sesi game. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu game itu gimana. Game itu kalau saya bilang kata contoh depan hurufnya me, kan me ada Oke, mungkin sekarang kita masuk ke acara sesi game. Sebelumnya saya akan menyontohkan game itu seperti apa gitu. Kalau saya bilang me, contohnya tuh kan ada me itu ada menyapu, menyuci, terus ada menyanyi. Coba kita masuk ke contohnya dulu aja kali ya. Oke. Kalau saya bilang bukan. Lanjut. Oke, ini contohnya dulu ya. Saya bilang pan, silakan saudara itu lanjut. Pan. 1, 2, Pan. Kita contoh dulu aja ya ini mah. Clue game itu saya bilang pan. Panci. Mancong. Panda. Pocong. Dikasih waktu nggak? Kita ngasih waktu dulu 1, 2, 3 baru jawab itu. Oke, mungkin langsung aja ya mulai ke gamenya. Saya mengatakan nya 1, 2, 3 nyanyi 1, 2, 3 Nyari. Nyuri. Iya, masuk keluar kan? Iya. Oh, keluar. Oke. Sini aku di sini aja tuh geser. Geser. Saya. Lanjut ya. Ya. apa sih? Gantinya apa ganti? Enggak, ganti. Oh, dari mana? Dari sini ya berarti? Dari sana. Oh. Terserah. Ya jangan kasih tahu Ya, terserah lah dari mana aja. Yeay. Oke, selanjutnya clue-nya itu bi dari tapi Bisu. Bibi. Bintik. Bima. Bisa. Bintang. Bismillah. Masya Allah. bila. Kalau lanjut lagi. Oke, bisa lanjut lagi. Lanjut. Bibir. Aduh. 3. Satu. Waktunya. Oke, lanjut lagi. Clue katanya itu ada pel, dimulai dari Nabila. 1. Lanjut. Yang saya yang mentok. Iya, kamu dia aja bisa. Kan masih Kentucky. Iya. Oh, Oh, kental. terakhir.
Apa ya? Betul sih anjing. Oke, clue game selanjutnya itu ada kan, dimulai dari takin. Angker. Kan. Iya kan. Benar. 2, 1, 2, 3. Kampung biasa kampung. Wis kamera lagi. Itu kan Kan. kampung mak emang Kampung. bener kampung kalau gue kan tambah ide apa Ya. jangan susah sih awal aja Apa? iya Selanjutnya itu clue game-nya itu ada la, dimulai dari Kak Kolit. Lalang. Ya. lampu 1. lalu Lapo. Lampung. Lamborghini. Iya, benar. lalu lagi Labu. Udah. Oke. Lanjut, clue game-nya itu ada sa, dimulai dari takik. Sama. Sampai. sampah sampah Lanjut. Sama dia. Oke. Selanjutnya itu clue game-nya itu depan hurufnya mi, mi. Dimulai dari Kak Kolit. Minyak. minta mie instan Lanjut. 1, 2, 3. Miyagi. Oke, clue game-nya itu ada K. Bisa dari Nabila. kacu Kamu. kaki Kali. halu Kamu. Oke, kembali ke nominasi. Kalau pemenangnya itu Nabila. Sekian podcast Pamen Berdialog dari divisi Minat dan Bakat. Jangan lupa like, komen,